Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Kartika dari Prodi Administrasi Bisnis Universitas Mula Warman angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menganalisis suatu perusahaan, yaitu perusahaan PT Wijaya Karya Beton. Yang dimana di sini saya akan menganalisis apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian di 2021 sampai di 2022. Saya mulai dari aset, yang dimana aset lancar. Sini ada kasnya berkurang dari 2021, yang dimana dari 1.766 sekian menjadi 1.538 sekian, dan ini berkurang karena adanya transaksi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan seperti membayar utang, membeli bahan baku, dan lain-lainnya. Tetapi dari keseluruhan aset lancar yang akan saya lampirkan nanti di sebelah sini, dari 2021 sampai 2022 mengalami profit atau penambahan, yang dimana di 2021 itu sebesar 5.650 sekian menjadi 6.149 sekian, bertambah sebanyak atau kira-kiranya 499 juta. Dan jumlah aset keseluruhan yang dimana jika ingin melihat jumlah aset keseluruhan ini harus balance dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi rumusnya adalah liabilitas ditambah dengan ekuitas sama dengan aset. Jadi 2021 itu jumlah asetnya 9.082 juta, dan di 2022 bertambah menjadi 9.447 juta sekian. Dan dimana aset tersebut bertambah yang dari kira-kira sebesar 365 juta. Sekiranya seperti itu. Nah, saya lanjut ke liabilitas dan ekuitas. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan liabilitas jangka pendeknya dulu, karena liabilitas jangka pendek ini mengalami atau mengambil utang, yang dimana sebenarnya perusahaan harusnya membayar utang di liabilitas jangka pendek, tetapi mungkin untuk modal atau hal tertentu, makanya mungkin saja PT Wijaya Karya Beton mengambil utang terlebih dahulu untuk dijadikan sebuah modal atau aset. Nah, di sini kita lihat di 2021 itu hutang jangka pendeknya sebesar 876.288 juta, dan di 2022 bertambah jadi 973.11 juta. Dan secara keseluruhan dari liabilitas jangka pendek ini pun mengalami penambahan utang dari 2021 sebesar 5.055 juta sekian, bertambah menjadi 5.472 juta sekian. Tetapi liabilitas jangka panjang utang pinjaman pada bank dibayar dari yang totalnya, dan kita masuk ke liabilitas jangka panjang. Jadi di liabilitas jangka panjang ini di 2021 itu sampai 2022 itu membayar pinjaman bank yang dari 457 juta utangnya di pinjaman bank menjadi hanya 275 juta. Dan secara keseluruhan jumlah liabilitas ini, yang dimana jumlah liabilitas jangka pendek ditambah dengan jumlah liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek ditambah dengan utang jangka panjang, yang dimana utang jangka pendeknya itu 5.472 sekian ditambah utang jangka panjangnya itu hanya 336.805 sekian, yang dimana di 2021 sebenarnya utang jangka panjangnya itu
541.905, jadi 50 juta. Jadi di 2021 ke 2022 di liabilitas jangka panjang ini sebenarnya ada pengurangan utang, yang dimana utang itu dibayar. Jadi di liabilitas jangka pendek saja yang utangnya itu bertambah. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 5.809.000.000 sekian. Nah, dan di ekuitas atau modal secara keseluruhan yaitu dari 2021 sebesar 3.484.000.000 sekian, bertambah di tahun 2022 menjadi 3.637 sekian, dan otomatis modal juga bertambah. Jadi dari 2021 ke 2022 itu ekuitasnya bertambah. Nah, di sini dilihat di aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas itu sama dengan jumlah aset. Jadi di mana jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas itu harus balance. Jadi jika balance, suatu perusahaan itu bisa dikatakan untung karena aset dan liabilitas dan ekuitas itu harus balance. Nah, di sini kita melihat ini ada di jumlah liabilitas. Di jumlah liabilitas itu kan lebih besar. Di jumlah liabilitas kan itu 5.809 sekian, sedangkan di jumlah ekuitas itu hanya 3.637.000.000. Nah, dimana saya jelaskan mengapa saya bilang untung tetapi liabilitasnya lebih tinggi dibanding ekuitas. Karena menurut saya di pinjaman jangka pendek dia mengambil hutang untuk sebuah aset atau modal yang akan digunakan suatu perusahaan untuk menambah modal. Maka dari itu di awal mereka mengajukan pinjaman tetapi diputar untuk menjadi modal dan akhirnya bisa menutupi. Dan terakhir di laba rugi saya melihat laba ruginya bertambah dari 2021 sampai 2022. Semua laba rugi dari beban usaha, laba rugi penghasilan, laba sebelum pajak manfaat, dan yang paling penting adalah laba bersih per saham dasar itu bertambah, yaitu dari 9,51 di tahun 2021 itu 9,51, dan di tahun 2022 bertambah menjadi sebesar 18,69. Ini pertambahan yang cukup pesat, yang dimana dari 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan sebanyak 9,18, dan ini akan bisa mendorong investor untuk melakukan investasi atau tetap bertahan di perusahaan tersebut karena laba bersih per saham dasarnya saja bertambah pesat dari tahun 2021 ke tahun 2022, hanya 1 tahun. Karena dilihat dari tahun 2021 ke 2022, perusahaan mengalami kenaikan pada saldo laba. Dikarenakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan semakin meningkat dan lebih besar dibanding pengeluaran biaya-biaya yang terjadi pada periode tersebut, dan ini membuktikan bahwa perusahaan PT Wijaya Karya Beton mengalami keuntungan. Mengapa saya bilang mengalami keuntungan? Karena di laba rugi semua labanya itu mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hanya terjadi ketidaksetaraan di jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas. Dan mengapa? Dan juga tetapi yang saya lihat di sahamnya itu
mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu drastis karena mungkin disebabkan oleh faktor pandemi yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau menganalisis PT Wijaya Karya Beton. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.